Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa LDNU Bontang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan tentunya nikmat kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa kita yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa diberikan keistiqomahan hingga bisa merampungkan kegiatan atau ibadah puasa kita sampai hari ke-30 nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita lantunkan, kita panjatkan senantiasa dan selalu kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada 3 golongan yang oleh Allah langsung direndahkan lalu dihinakan. Ketiga golongan tersebut adalah ragima anfu rajulin ay lahiqahu dhillun wa hiqaratun. Celakalah atau terhinalah seseorang jika melaksanakan yang ketiga ini. Yang pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Ketika namaku disebut di sampingnya, dia tidak bersolawat kepadaku. Artinya apa? Apabila seseorang mendengarkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia enggan untuk bersolawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, maka orang tersebut akan terhina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah sendiri pun langsung mempraktekkan ibadah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan itu tercantum dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah tidak ada alam semesta dan isinya ini kecuali hanya karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu, barang siapa yang tidak bersolawat kepadaku, maka niscaya Allah akan rendahkan dan hinakan karena agungnya solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, apabila golongan orang-orang yang kedua adalah apabila seseorang tersebut masih memiliki orang tua, baik bapak maupun ibu, atau salah satu di antaranya, tetapi dia belum bisa berbuat sesuatu yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat penting, yang sangat berperan dalam hidup kita. Jadi barang siapa orang atau anak
yang belum berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan langsung rendahkan dan langsung hinakan sesuai dengan hadis Nabi yang tadi saya utarakan tersebut. Tapi misalkan ada berbagai cara untuk kita berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, tentu saja banyak sekali cara. Akan tetapi bagaimana, ada pertanyaan, bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Maka Nabi menjelaskan ada 4 tahap atau cara kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua telah meninggal. Yang pertama, kita mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua kita. Yang kedua, dengan cara menjalankan wasiat-wasiat yang telah diwasiatkan sebelum beliau meninggal. Lalu yang ketiga adalah menjalin silaturahmi antar temannya. Jadi, maksudnya adalah jika orang tua kita memiliki teman, maka kita menjalin silaturahmi dengan teman orang tua kita yang telah meninggal. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah memohonkan ampun kepada mereka berdua apabila orang tua kita sudah meninggal dunia. Itulah hal atau tata cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang Allah akan hinakan dan Allah akan rendahkan adalah orang-orang yang Allah berikan kesempatan umur sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi ketika lewat bulan Ramadan Allah belum mengampuni dosa mereka. Kenapa? Kenapa demikian? Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, bulan penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 malam pertama adalah tempat atau rahmat bagi kita semua. 10 malam yang kedua adalah tempatnya ampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 malam yang ketiga adalah menjauhkan kita dari api neraka, itqun minan nar. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan sangat-sangat mulia. Tapi kenapa orang tersebut setelah melewati bulan Ramadan Allah belum mengampuni dosanya? Karena dia selama di bulan Ramadan dia tidak beramal, tidak beribadah. Ketika orang lain berpuasa, dia tidak berpuasa. Orang lain melaksanakan ibadah tarawih, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah yang lainnya, dia malah tergoda dan terlena dengan keindahan dunia, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan urusan dan bisnisnya, sehingga lupa akan ibadah dan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, Allah akan rendahkan orang tersebut dan Allah akan hinakan. Para pemirsa LDNU Bontang TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menjauhi hal dari yang 3 tadi, dan kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam menjalankan ibadah puasa kita hingga akhir nanti sampai Idul Fitri menjelang. Amin Allahumma amin. Demikian dari kami dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.